Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan, ada kebiasaan kita yang mungkin tidak baik, tanpa kita sadari. Membuat rezeki kita seret atau bahkan berkurang. Berikut akan diuraikan beberapa kebiasaan yang harus kita hindari atau jauhi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Durhaka kepada orang tua. Adapun anak yang membawa keberkahan dalam keluarga, ialah anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tua, mulai dari lahir sampai wafat. Tidak dapat dipungkiri, jika kita hidup satu rumah dengan orang tua, pastilah pernah melawan atau durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, tidak ada salahnya, kita selalu meminta maaf setiap saat. Setiap selesai salat, meminta ridhonya, karena ridho orang tua, utamanya ibu, adalah ridho Allah. Jika ibu sudah mengizinkan, pasti Allah memberikan jalan kepada kita. Berbeda jika kita enggan, atau bahkan tidak mau meminta maaf kepada orang tua, atau bahkan tidak mengakui kesalahan kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah, jika hidup kita tidak menemukan tujuan, serta disempitkan rezekinya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah, dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Tentang larangan durhaka kepada orang tua, dan Tuhanmu telah memerintahkan, agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selagi orang tua kita masih ada, maka cintailah mereka. Perlakukanlah dengan baik, meski cinta dan kasih sayang kita tidak akan pernah sebanding dengan yang mereka berikan kepada kita waktu kecil dulu. Jika sudah tiada, maka datangilah kuburannya. Berdoalah kepada Allah, mintakanlah ampunan untuk dosa-dosa dan kesalahannya semasa di dunia. Insya Allah hidup kita akan tenang serta berkah. 2. Menyumpahi dan mendoakan buruk orang lain. Hal ini tidak bisa dihindari, bahkan terkadang di luar kesadaran kita, apabila emosi tidak terkendali. Biasanya, kita akan menyumpahi dengan sumpah serapah, atau bahkan mendoakan buruk orang lain, apabila mereka berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan terhadap kita. Di saat itulah kita lupa, bahwa pembalasan yang setimpal hanya milik Allah. Biarkan saja orang berbuat buruk kepada kita, yang penting kita tetap berbuat baik kepada mereka. Saudara, sahabat, tetangga dan lain sebagainya, yang perlu digarisbawahi, bahwa menyumpahi dan mendoakan buruk orang lain menjadi penghalang datangnya rejeki. Sadarkah kita, bahwa prinsip semesta ini menuai apa yang kita tanam? Apabila kita menanam kebaikan, maka kita sendiri yang akan memanen rejeki dengan mudah. Begitupun sebaliknya, apabila kita menanam keburukan maka akan menuai badai. Hidup selalu tidak tenang dan tidak karuan. Setelah menonton video ini, berjanjilah kepada diri sendiri, untuk tidak mengulanginya lagi. Harus menjadi pribadi yang baik dan pemaaf meskipun terasa sangat berat. 3. Memutus silaturahmi. Sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama. Ada banyak sekali keutamaan yang tersimpan di dalamnya, di antaranya adalah dilancarkan rezekinya. Diceritakan dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah menyampaikan kepadaku, Anas bin Malik, bahwa baginda Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya, serta dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." Hadits riwayat Bukhari, Sahih nomor 5986 versi Fathul Bari. Dari hadits ini kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa menyambung silaturahmi sangat dianjurkan. Apabila memutuskan tali silaturahmi, berarti telah memutus sendiri tali rezeki kita. Ada kalanya, Allah memberi rezeki kepada kita melalui orang lain. Dalam hal ini, orang lain menjadi jembatan penghubung rezeki kita. Apabila di antara kita ada yang memutus tali silaturahmi ini, sudi kiranya untuk mengikat kembali tali silaturahmi yang pernah terputus itu.
4. Bersumpah palsu. Terlihat sepele, namun sangat besar imbasnya. Apabila kita bersumpah palsu, maka tanpa disadari telah membohongi diri sendiri dan orang lain. Berbohong termasuk ke dalam perbuatan yang tercela, serta dapat menyengsarakan orang lain. Tentu imbas dari sumpah bohong ini berimbas terhadap keberkahan rezeki kita. Lima. Serakah. Orang yang serakah tidak pernah puas terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Tidak puas dan terus merasa kekurangan. Tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. 6. Pembohong. Sebagaimana pepatah mengatakan, bahwa seseorang yang pernah berbohong satu kali maka selamanya tidak akan pernah dipercaya lagi. Contoh kecilnya, semisal kita butuh uang dan meminjam kepada tetangga sebelah, kemudian berjanji untuk melunasinya pada tanggal sekian. Apabila kita berbohong, satu kali saja, tidak menepati janji sendiri, maka jangan pernah berharap, tetangga sebelah itu percaya lagi sama kita, tidak akan sudi lagi untuk meminjamkan uang kepada kita. Tujuh. Menghardik pengemis. Sejatinya, para pengemis adalah ujian untuk kita. Allah menguji kita, sejauh mana rasa belas kasih terhadap saudara kita yang kurang mampu. Sudikah kita memberikan rezeki mereka yang Allah titipkan melalui kita? Meski dewasa ini, banyak sekali yang menjadikan pengemis sebagai profesi. Jika tidak ingin memberi, setidaknya jangan sampai kita mencaci. 8. Terburu-buru keluar dari masjid. Apabila kita melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid, sudi kiranya untuk mengerjakan salat ba'diyah. Salat sunnah yang dilakukan setelah salat fardu. Kemudian, jika bisa, duduk sebentar sambil berzikir dan memuji Allah. Terbukti, hal ini dapat menarik rejeki ke pangkuan. 9. Banyak tidur. Orang tua kita pasti sering mengingatkan, kalau tidur jangan sampai telat kesiangan. Rejekinya duluan dipatok ayam. Ternyata guyonan itu sungguh nyata. Secara tidak langsung, sesepuh mengingatkan kita agar tidak banyak tidur. Bahasanya saja yang halus, karena biasanya, orang yang banyak tidur adalah pemalas. 10. Tidur telanjang. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan, bahwa malaikat pengantar rejeki enggan masuk ke rumah yang penghuninya telanjang. Kali ini, kita akan menggunakan logika. Kalau tidur telanjang, tanpa busana sehelai pun, penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Karena tidak ada pelindungnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menjemput rejeki kalau dalam keadaan sakit? 11. Makan sambil tiduran. Dalam Islam, segala aspek kehidupan sudah ada ketentuan dan aturannya. Jika kita makan sambil tiduran, maka akan menyebabkan tersedak. Hal ini tentu dapat menyebabkan rasa sakit. Oleh karena itu, marilah kita makan dalam keadaan duduk, agar tubuh kita segar bugar, kuat dalam menjemput rejeki dari Allah. 12. Tidak menghabiskan makanan. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan karena sama dengan mubazir. Sementara, mubazir itu temannya setan dan menjadi penghalang datangnya rejeki. 13. Tidak menghargai makanan. Makanan merupakan salah satu rejeki yang Allah berikan kepada kita. Apalah daya, jika kita mencaci makanan,
secara tidak langsung tidak mensyukuri rezeki makanan yang Allah berikan. Pertanyaan sederhananya, bagaimana jika Allah mencabut rezekinya, kita tidak mampu membelinya lagi? Begini saja sahabat, mungkin di rumah, atau bahkan saat bertamu di rumah orang lain, apabila kita disuguhi makanan yang tidak menggugah selera, maka tidak perlu mencacinya, diam saja dan tidak usah makan. Itu jauh lebih baik daripada melahap tapi mencacinya. Tidak mencuci tangan sebelum makan, atau bahkan setelah makan. Kita harus rajin mencuci tangan. Sebab, hal ini merupakan sarana untuk menjaga tubuh tetap sehat, terhindar dari penyakit, sehingga tetap sehat dalam menjemput rezeki Allah. Kikir. Mungkin, sebagian dari sahabat ada yang pernah beranggapan sama dengan saya. Saat itu, di mana saya masih kecil, pernah beranggapan, jika kikir dalam artian yang sesungguhnya, yaitu menabung uang sebanyak mungkin, akan membuat kita kaya raya. Sebagaimana yang diajarkan di kelas sekolah dasar dulu, bahwa hemat pangkal kaya. Sungguh sayang, konsep itu sangat tidak dibenarkan, konsep pembodohan dari Belanda. Memang, jika dipikir secara logika, kalau kita rajin menabung binti kikir, harta kita akan semakin banyak dan berlimpah ruah. Kenyataan berbalik 1000 derajat, justru kita dianjurkan untuk senang bersedekah. Karena belum tentu, uang yang kita miliki adalah milik kita sendiri. Ada kalanya, rezeki itu milik orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Tidak resik. Hal ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, 3 kebiasaan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Silakan ditonton. Demikian pemaparan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya, serta selamat berjumpa kembali dengan Reng Madura di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.